Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sudirman. Saya Pranata Laboratorium Kesehatan yang sehari-hari bekerja sebagai petugas laboratorium di Puskesmas Mandai. Saya peserta Latsar Kabupaten Maros Angkatan 33 golongan 2 tahun 2022. Di kesempatan kali ini saya akan melakukan aktualisasi pada masa habituasi di Puskesmas Mandai yang berjudul Pelatih Roda Andal. Artinya perlu dilakukan quality control terhadap pemeriksaan widal di Puskesmas Mandai. Di kesempatan kali ini saya akan melakukan 8 kegiatan. Kegiatan pertama, berkonsultasi dengan mentor. Sebelum berkonsultasi dengan mentor, terlebih dahulu menyiapkan bahan konsultasi. Dalam proses konsultasi, saya melakukan etiket, etika dan moral serta hospitality yang baik sebagai perwujudan dalam kesiapsiagaan bela negara. Dari hasil konsultasi ke mentor memberikan keleluasaan untuk terus belajar kepada saya dan berkontribusi dalam mencapai visi Puskesmas. Nilai berakhlak harmonis. Kegiatan kedua, membuat surat keputusan. Langkah pertama yang saya lakukan adalah berkonsultasi dengan penanggung jawab lab. Dalam berkonsultasi, saya menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang diikrarkan pertama kali pada Hari Sumpah Pemuda. Selanjutnya adalah merancang surat keputusan yang diperoleh dari berbagai macam sumber. Hal ini merupakan penyesuaian paradigma selalu belajar meliputi learn, unlearn, and relearn. Nilai berakhlak kompeten. Kegiatan ketiga, membuat SOP. Dengan berpegang teguh pada elemen budaya adaptive vision, SOP yang dirancang selanjutnya diberi nomor oleh bagian tata usaha sebagai partnership working. Nilai berakhlak kolaboratif. SOP ini dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan quality control. SOP selanjutnya disahkan oleh pejabat yang berwenang. Dalam hal ini, Kepala Puskesmas. Hal ini sebagai bentuk penerapan dari kompetensi manajerial. Nilai berakhlak kompeten. Langkah terakhir yang dilakukan adalah memberikan cap terkontrol pada SOP. Kegiatan keempat, membuat form QC dan form PDCA. Search engineering perlu diterapkan dalam kegiatan ini, di mana saya sebagai ASN harus cakap bermedia digital dalam pencarian referensi di internet. Hal ini merupakan pengamalan agenda ketiga Smart ASN. Kegiatan kelima, implementasi SOP. Sesuai Permenkes nomor 43 tahun 2012 bahwa laboratorium yang baik adalah laboratorium yang memiliki presisi dan akurasi yang baik. Dalam melaksanakan quality control, langkah pertama yang saya lakukan adalah menyiapkan alat tambahan yang digunakan. Langkah kedua adalah memipet 20 mikron kontrol positif dan kontrol negatif. Selanjutnya adalah menambahkan 20 mikron reagen, kemudian lakukan homogenisasi. Langkah selanjutnya adalah memutar di atas rotator dengan kecepatan 100 rpm selama 2 menit. Lakukan interpretasi hasil. Dalam kegiatan ini saya selalu bersikap profesional. Nilai berakhlak berorientasi pelayanan. Selanjutnya adalah melakukan penginputan QC pada form yang telah disediakan. Sebagai wujud dalam peningkatan kompetensi teknis sesuai Permenpan RB nomor 38 tahun 2017 tentang standar kompetensi ASN, saya mensosialisasikan cara kerja pelaksanaan QC ke rekan sesama petugas. Nilai berakhlak kompeten. Kegiatan keenam, membuat Google Drive.
dalam menghadapi dunia yang terus berubah dengan cepat, relatif tidak stabil serta penuh dengan ketidakpastian. Saya sebagai ASN harus cepat menyesuaikan dengan lingkungan. Salah satunya adalah dengan membuat Google Drive sebagai tempat penyimpanan dokumen berbasis digital, nilai berakhlak, adaptif. Kegiatan ketujuh, membuat barcode SOP. Langkah pertama yang saya lakukan adalah membuat akun barcode, kemudian mengupload dokumen yang akan dijadikan sebagai barcode, contohnya SOP. Kemudian mendesain barcode dan memprint out barcode yang telah didesain. Dalam kegiatan ini, saya sebagai ASN berinovasi untuk menciptakan pola kerja yang efektif. Selanjutnya adalah menempelkan barcode pada reagen. Dengan ini dapat mempermudah petugas untuk mengakses SOP melalui barcode. Nilai berakhlak, kompeten. Kegiatan terakhir atau kegiatan ke-8, melaporkan hasil kegiatan. Ada 3 langkah yang saya lakukan adalah menyusun laporan, kemudian melaporkan hasil kegiatan kepada kepala puskesmas. Dari hasil kegiatan disimpulkan bahwa tidak terjadi penyimpangan atau bias terhadap reagen Widal yang digunakan di Puskesmas Mandai. Nilai berakhlak, akuntabel. Berikut adalah testimoni Kepala Puskesmas Mandai. Mungkin yang pertama ucapan terima kasih buat Sudirman dari hasil aktualisasinya mengenai quality control untuk pemeriksaan Widal 12 hari. Alhamdulillah hasilnya sangat baik, tidak ada bias dalam pemeriksaan ini. Semoga ini bisa menjadi rujukan kita selama bekerja di Puskesmas Mandai, buat acuan buat teman-teman juga, teman-teman laboran yang ada di Puskesmas, dan ini juga bisa menjadi sebagai acuan karena kita akan melaksanakan akreditasi di tahun ini. Mungkin bukan cuma untuk pemeriksaan Widal, mungkin untuk pemeriksaan lain ada Sudirman bisa melaksanakan quality control. Mungkin itu, terima kasih, semoga ini bisa berjalan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari hasil aktualisasi yang saya lakukan pada masa habituasi selama kurang lebih 1 bulan, bahwa reagen yang kami gunakan di Puskesmas Mandai khususnya di bagian laboratorium itu cenderung baik dan tidak terjadi bias pada reagen tersebut. Semoga ini tetap dipertahankan dan tentunya ini sangat baik. Harapan saya ke depannya semoga saya tetap konsisten dan teman-teman di laboratorium tetap konsisten melakukan quality control terhadap reagen-reagen yang ada di Puskesmas Mandai, dan semoga para puskesmas khususnya di Kabupaten Maros dan Indonesia pada umumnya melakukan quality control terhadap pemeriksaan Widal, mengingat bahwa reagen Widal sangat sensitif dan seringnya terjadi perbedaan hasil antara lab yang satu dengan lab yang lain. Tentunya dengan kita melakukan quality control terhadap Widal, kita lebih confidence dan lebih percaya diri terhadap hasil-hasil yang kita keluarkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.